Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS 15. Mengawali renungan ini kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu. Kembali kami boleh menikmati hari yang baru dan menghirup udara yang segar. Untuk itu Tuhan, mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan renungan dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memberikan pengertian-pengertian sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami melalui renungan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita masih tetap sama, yaitu special blessing atau berkat-berkat khusus yang diterima oleh orang percaya. Ya, dan hari ini kita masuk pada berkat khusus yang ke-7 ya. Perhatikan bacaan kita masih tetap sama, Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 11. Dan ayat yang menjadi fokus kita pada pagi ini adalah Roma 5 ayat yang ke-3 bagian A. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi berkat khusus yang ke-7 yang diterima oleh orang-orang pilihan Allah adalah kesengsaraan. Ya. Kesengsaraan itu sama dengan penderitaan. Dan firman Allah tadi berkata apa? Kita harus bermegah karena kita bisa menerima penderitaan. Artinya apa? Orang percaya harus siap menghadapi segala macam resiko dengan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Resiko, banyak orang tidak mau, ya, pengen menerima sesuatu tapi tidak mau menerima resikonya. Ya, segala sesuatu saudara, baik kita lakukan atau tidak lakukan sesuatu, itu ada resiko. Mengikut Yesus memang high risk, resiko tinggi. Tetapi jaminan Yesus ketika kita bersama dengan Dia ada di pihak kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada, saudara. Ya. Nah, berkat khusus yang ke-7 ini membuat orang percaya itu, pertama, kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Kita lihat ayat itu, saudara. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Allah. Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang pilihan Allah pada waktu itu. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi orang percaya diminta oleh Tuhan harus mengalami perubahan paradigma. Mengikut Yesus, menerima Yesus itu gratis. Tapi mengikut Yesus, high risk, resiko tinggi. Ya, tapi ada jaminan, saudara. Ya, Lukas 9 ayat 23 Yesus berkata apa? Barang siapa yang mau, bukan karena terpaksa. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus. Nah, ini harus, ini resiko. Harus menyangkal diri, ya. Dan memikul salib dan mengikut Yesus setiap hari. Jadi ada resiko, saudara. Ikut anak itu, ikut Tuhan itu ada resiko. Tapi jaminannya luar biasa, ya. Maka ada lagu berkata, oh betapa senang jadi anak Tuhan. Ya, walaupun ada banyak risiko, tetapi jika Tuhan di pihak kita, kita diberikan kemampuan menghadapi segala macam tantangan yang akan datang. Salah satu di antaranya adalah penderitaan, saudara, ya. Kemudian kita akan lihat, ya. Jadi orang percaya harus mengalami perubahan paradigma. Mengikut Tuhan tidak selalu harus senang. Ada saat-saat Tuhan izinkan penderitaan, kesengsaraan itu datang dalam hidup kita. Kita lihat apa tujuannya kalau penderitaan atau kesengsaraan kita hadapi. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Kita lihat 1 Petrus 4. Kalau tadi ayat yang pertama, kita lihat sekarang dari ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ternyata menjadi pengikut Kristus ada banyak tantangan. Tapi ketika tantangan itu datang, penderitaan-penderitaan yang menyakitkan bagi tubuh ini secara fisik, itu merupakan ujian, ya.
seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, sebaliknya jika kita menghadapi tantangan penderitaan, kesengsaraan apapun namanya, kita harus menyikapinya dengan sukacita. Ya, sukacita. Kenapa? Ketika kita menghadapi tantangan itu, kita telah di firman Allah katakan, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, kita lihat, kita mendapat bagian dalam mengikuti, merasakan, menikmati penderitaan Kristus. Ya, kemudian dikatakan ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena Kristus. Berbahagialah. Tadi dikatakan bersukacitalah. Sekarang dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kenapa? Ya. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada di dalam hidup kita. Orang yang menjadi pengikut Kristus, kenapa dikatakan risiko tinggi tetapi jaminannya luar biasa? Kenapa? Karena roh Allah ada dalam hidup kita. Roh Allah itulah yang akan memberikan kita kemampuan menghadapi tantangan yang ada, saudara. Ya, itu sebabnya dikatakan tadi bersukacita, sekarang berbahagialah. Ya, sebab kalau kita tidak bersukacita dan tidak berbahagia, Paulus berkata, jika aku lemah di situ, aku kuatkan apa? Kalau kita tidak bersukacita dan berbahagia, kuasa Roh Kudus tidak akan membuat kita mampu menghadapi hal-hal itu. Tapi kalau kita bersukacita, ya, berbahagia, menyikapi hal-hal yang kita alami, maka kuasa Allah akan bekerja dengan sempurna. Roh Allah dalam hidup kita, Dia yang akan menolong kita, saudara, bukan kita. Ya. Kemudian dikatakan ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Perhatikan ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, karena dia orang Kristen, perhatikan, ya, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Melalui penderitaan kita bisa memuliakan Allah. Di sana Roh Kudus akan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau kita ingin lihat pekerjaan kudus terjadi dalam hidup kita, memuliakan Allah dalam segala hal, termasuk penderitaan yang sedang kita alami, bersukacita dan berbahagia, maka Roh Kudus akan menolong kita, saudara. Kemudian dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 29, kita akan lihat dalam Filipi 1 ayat 29, ya, perihal penderitaan yang kita alami, ya. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ya. Jadi kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita lihat, ternyata penderitaan itu adalah kasih karunia. Maka kita perlu mengalami perubahan paradigma. Ya, persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya apa? Kita harus melihat bahwa penderitaan itu bukan suatu musibah, tetapi itu adalah kasih karunia yang dari Allah. Ya. Sebab kita dikaruniakan bukan hanya beriman kepada Yesus, tapi juga menderita untuk Yesus. Itu adalah kasih karunia, saudara. Ya. Kemudian dikatakan di dalam 1 Petrus 2, kita lihat 1 Petrus 2, ya. Kita kembali ke kitab Petrus tadi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 sampai 21, perhatikan, saya akan bacakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Perhatikan. Sebab dapatkah disebut pujian, ya, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jika kita mengiring Yesus, ya, dan kita menghadapi banyak tantangan, tadi dikatakan itu merupakan ujian. Kemudian di sini dikatakan jangan kita malu, ya. Kemudian dikatakan itu adalah kasih karunia. Jadi penderitaan itu adalah kasih karunia, saudara. Ya. Kemudian perhatikan dalam ayat yang ke-21, saya akan bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil,
Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, Alkitab mencatat Yesus tidak ada dosa sedikit pun. Bahkan dia rela mati memberikan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Yesus yang tidak punya dosa sedikit pun, dia harus mengorbankan nyawanya. Artinya apa? Kalau Yesus telah mengalami penderitaan secara badani, secara fisik, orang percaya pun harus menerima hal itu karena penderitaan merupakan kasih karunia. Ya, kalau kita tidak berani menerima hal ini sangat berbahaya, saudara. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, ya, kita lihat Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya. Jadi orang-orang yang menjadi pengikut Kristus harus menyadari bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, penderitaan apapun namanya itu, kita harus menyadari bahwa kita juga diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan-penderitaan itu. Supaya melalui penderitaan-penderitaan itu kita akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Akan memproses iman kita semakin hari bertumbuh kepada Tuhan. Ya, membuat rohani kita menjadi semakin dewasa, saudara. Ya, mengapa kita harus menderita? Karena itu Tuhan izinkan. Kita kembali lagi di kitab Petrus, saudara. Ya, Petrus ini banyak memberikan nasihat kepada anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ternyata orang-orang pilihan Allah, orang-orang Kristen itu adalah mereka di dunia ini, keberadaan mereka cuma sekedar pendatang dan perantau. Tempat kita bukan di dunia ini, saudara. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 20 sini dikatakan apa? Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita warga-warga kerajaan sorga. Kita di dunia ini cuma sebagai pendatang dan perantau. Nah, sebagai pendatang dan perantau itu ada banyak tantangan di mana mereka berada, ya. Kemudian di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima berkata apa? Ya, kita akan lihat 2 Tesalonika, ya. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya, kita lihat, kita sebagai pendatang dan perantau, kita bukan warga kerajaan dunia ini. Kita cuma lahir di dunia ini, tapi kita bukan warga kerajaan dunia. Kita warga kerajaan Allah. Itu sebab kita banyak mengalami tantangan. Kita berbeda. Cara hidup kita, cara bergaul kita, ya, cara bersosialisasi kita berbeda dengan orang dunia. Sebab kita warga kerajaan Allah, ya. Sebabnya kita harus mengucap syukur jika kita bisa mengalami penderitaan karena Kristus. Itu adalah kasih karunia. Puji Tuhan, saya percaya berkat spesial, berkat khusus yang ketujuh ini akan menyadarkan kita bahwa kita harus memiliki paradigma yang seperti diinginkan oleh Tuhan, bahwa penderitaan bukan musibah, tapi penderitaan atau kesesaran adalah kasih karunia Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri renungan ini di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Hari ini dibukakan kepada kami satu kebenaran, bahwa ketika kami menghadapi kesukaran, kesengsaraan atau penderitaan, itu bukan musibah, tetapi itu adalah kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Untuk itu mari Roh Kudus menolong kami, memampukan kami sehingga kami mampu menghadapi segala resiko yang harus kami alami karena kami percaya kepada Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan kita. Kita lanjutkan besok dalam waktu yang sama. Haleluya.